dan pergi jauh tanpa panik. Dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Aku tidak percaya. Kau benar-benar dapat melebur ke langit dan bumi tanpa membayar harga apapun. Seluruh tubuhmu kosong, dan semua dharma kosong. Aku akan menghajarmu." Ini adalah pertama kalinya dia menumpahkan darah di sini dan menderita luka ringan. Api menyala-nyala, dan Chu Feng membakar darah aslinya dengan api, tidak meninggalkan jejak. "Jika aku harus membayar harganya, kau bisa mencobanya." Sosok Zhen Teng muncul kembali, agung dan tak tertandingi, seperti perwujudan Buddha yang besar. Dengan suara keras, dia menamparkan telapak tangannya yang besar dari segala arah, dengan kekuatan yang tak terbatas. Jalan fisik Tao Zi Zhen Teng telah disublimasikan, dan peringkatnya pasti dapat naik ke 20 atau 30 teratas. Selain itu, seiring berjalannya waktu, dia dapat dikonsolidasikan. Setelah wawasan lebih lanjut, peringkatnya harus ditingkatkan lagi. Bagaimanapun, jalan daging juga merupakan salah satu jalan terkuat di surga. Ketika Tao Zi datang ke dunia bawah, dia memiliki kesempatan ini dan kekuatannya meningkat tajam. Beberapa orang di surga berbicara. Para evolusionis dari semua ras di surga telah kalah. Apakah ini jalan Tuhan, begitu kuatnya sehingga tidak terkalahkan? Kau tahu, Chu Feng adalah ahli muda terkuat di era ini. Dalam semua lapisan masyarakat, tidak ada seorang pun di generasi menengah dan muda yang dapat mengimbanginya. Namun, dia sekarang menghadapi krisis besar. Dan Zhen Teng jelas bukan Tao dewa terkuat. Untuk sesaat, semua Taoisme di surga dan banyak evolusionis terdiam. Apakah itu celahnya? Dewa itu tinggi, benar-benar tak tertandingi. Jalur fisiknya sangat kuat, dan itu adalah salah satu jalur evolusi paling cemerlang di surga. Secara alami, jalur peradaban evolusi ini harus cukup kuat untuk menjadi normal. Selain itu, setelah sublimasi terbaik Zhen Teng, tidak akan lama baginya untuk bertabrakan dengan para pemimpin muda terkuat dari semua jalur evolusi, mungkin berada di peringkat 10 besar atau bahkan lebih tinggi. "Dewa," seorang raja peri berbicara dan berkomentar secara langsung. "Aku tak terkalahkan." Di medan perang, Chu Feng meraung. Meskipun dia sangat pasif, dia tidak dapat mencapai pihak lain, dan setiap kali segel tinju kental mengalir melalui tubuh pihak lain, dia masih tidak menyerah dan masih menyerang. Jalan daging pada akhirnya kosong. "Aku melihat kapan dan di mana kau bisa kosong. Bahkan langit dan bumi ini bisa hancur, kekacauan bisa dibuka, dan semua jalan bisa dihapus. Bahkan jika kau menaruh kepercayaanmu pada kekosongan segala sesuatu, aku bisa mengalahkanmu dan menekanmu." Mata Chu Feng yang sangat berapi-api, rune seperti api, berubah menjadi seberkas cahaya, menatap kekosongan langit dan bumi, dan dia mencari kelemahan satu sama lain. Namun akhirnya, dia harus mengerutkan kening. Dia melihat rezeki pihak lain. Itu bisa ada di mana saja, bergerak dengan hukum, di mana-mana, dan bisa kosong. Tidak ada kelemahan. Tidak, semuanya memiliki garis sebab dan akibat. Bagaimana kau bisa melepaskan diri dari alam ini? Itu tidak bisa sepenuhnya kosong. Itu hanya masalah harga yang kau bayar. Mata Chu Feng menjadi cerah. Dia mencoba untuk menghancurkan langit dan bumi, hancurkan kekosongan dan kalahkan pihak lain dengan postur terkuat. Langit dan bumi adalah tungku, dan dunia manusia adalah api. Semua hukum bersatu, dan yang ekstrim adalah satu-satunya. Biarkan laut menyeberang dan dunia berubah. Aku hanya memiliki pukulan ini. Chu Feng berbisik bahwa tubuhnya semakin cerah, dan kekuatannya meningkat. Pihak lain ada di mana-mana dan benar-benar kosong. Sebaliknya, dia hanya menunjukkan seluruh tubuhnya, dan bahkan semua dharma bersatu, hanya untuk membuat pukulan misterius dan misterius itu. Pada saat ini, roda cahaya 5 warna di belakang Chu Feng dipadatkan dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, menyatu dengan daging dan darah. Rune emas di tinjunya mengembang dengan cepat, membungkus seluruh tubuhnya, dan akhirnya bergabung dengan roda cahaya di tubuhnya. Pada saat yang sama, metode pernapasannya yang sembunyi-sembunyi bekerja, memobilisasi semua kekuatan, dan simbol-simbol avenue yang tidak terduga juga disatukan. Jalannya, metodenya, sedang dipadatkan, yang terakhir saja, hanya untuk memberikan pukulan khusus itu. Pada saat ini, setiap orang memiliki ilusi bahwa Chu Feng tampaknya telah menyusut dan berubah menjadi partikel cahaya untuk menghilang dari dunia. Namun, ia meruntuhkan kehampaan, seolah-olah ada kekuatan tak terbatas yang mengembun. Ledakan,
Zenteng tentu saja tidak bisa melihatnya menggunakan metode rahasianya yang tak terduga dan menyerang secara langsung. Namun, setelah mengetahui apa yang harus dilakukan, tindakan Chu Feng selesai dalam satu pikiran. Ia meruntuhkan ruang dan tubuh aslinya keluar dari keadaan partikel cahaya. Seberkas cahaya yang mengerikan, tak terkalahkan, tampaknya telah langsung menembus semua dunia, sepanjang jalan, dan sungai waktu tidak dapat dihentikan. Ledakan, Tao Zenteng jatuh, seluruh tubuhnya kosong, dan semua dharma kosong, tetapi sekarang ia gagal. Bahkan segala sesuatu di langit dan bumi retak, dan bahkan tatanan dan aturan di sekitarnya terkoyak oleh Chu Feng. Bagaimana Zenteng bisa menghindari alam ini? Ia tidak bisa lagi kosong. Ia pingsan dan batuk darah. Mengi, roda cahaya 5 warna terbang keluar dan memotong ke arah Zenteng. Itu adalah pukulan, terakhir dan satu-satunya, dari Chu Feng. Apa yang disebut penyatuan semua dharma adalah yang terakhir dan satu-satunya. Faktanya, ia terutama mengambil roda cahaya yang dikembangkan oleh 7 harta karun sebagai kerangka, mengambil rune emas pada pot batu sebagai inti, mengukirnya di roda cahaya, dan kemudian menggunakan metode pernapasan yang diinduksi untuk menyediakan energi. Oleh karena itu, ia sebenarnya adalah pukulan misterius yang didukung oleh 3 keterampilan unik terkuat. Hukum dan cara lainnya adalah pelengkap tambahan dan tidak penting. Sekarang, roda cahaya meninggalkan tubuh, yang merupakan pukulan terkuat Chu Feng. Cahaya 5 warna menerangi kehampaan, membuat langit bergemuruh dan bergetar. Tampaknya Wan Dao telah ditundukkan. Ini adalah pukulan terkuat Chu Feng dan menebas Zenteng. Tao Zi, tidak, umat Tuhan sangat gembira. Mereka tidak menyangka bahwa cara terkuat untuk menempuh jalan daging hancur begitu mereka menyadari kebenaran tertinggi. Sekarang, Zenteng benar-benar berada dalam situasi yang paling berbahaya dan mungkin dibunuh oleh roda cahaya monster tingkat rendah. Di Yangjian, semua monster tua berkebangsaan Yaxian memiliki kulit yang rumit. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali bahwa itu adalah serangan berdasarkan 7 harta dan keterampilan luar biasa mereka. Namun, keterampilan luar biasa di tangan mereka ini sama sekali berbeda dari yang ada di tangan Chu Feng. Dia menyublimkannya dan menggabungkannya dengan dharma lain, sepenuhnya melampaui kitab suci asli. Balikkan dunia dan menang. Di depan 2 medan perang, banyak monster tua dari semua bangsa di surga merasa takjub. Kapan? Pada saat kritis, ketika dia akan dibunuh, Taois Zenteng bergegas keluar dari tubuhnya. Tanpa diduga, itu adalah segel kecil kuno dan sederhana, yang bertabrakan dengan roda cahaya Chu Feng ke segala arah, menghalangi pukulan fatal. Sebagai pendeta Tao yang cantik dari peradaban evolusi, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sesuatu untuk melindungi Tao? Ini adalah Ping Tianyin, peradaban evolusi yang mengambil jalan daging. Anda tidak perlu memikirkannya. Hal-hal yang mereka lindungi Tao haruslah kokoh dan abadi, dengan pertahanan yang luar biasa, setidaknya lebih kuat dari daging mereka sendiri. Segel Ping Tian, penjaga khusus untuk Taoisme di dinasti sebelumnya. Di antara generasi muda dewa, beberapa orang kehilangan suara dan berteriak. Tidak diragukan lagi, hanya dari namanya, itu adalah harta yang tak terbayangkan. Faktanya, harta ini jauh lebih menakjubkan daripada yang diketahui orang. Itu dibuat oleh nenek moyang kuno dari peradaban evolusi yang mengumpulkan tanda-tanda kosong dari dunia yang tak terhitung jumlahnya dan memurnikannya dengan berbagai cara. Seluruh tubuhnya kosong, semua yang ada di langit dan bumi kosong, dan semua dharma kosong. Pathfinder dari peradaban evolusi memiliki dharma dan wawasan ini, dan bahan-bahan berharga yang dikumpulkan oleh alam juga terkait dengan ini. Segel langit datar ini terlihat sederhana dan tidak mencolok, tetapi itu adalah satu-satunya hal perlindungan jalan yang diwarisi oleh Taoisme di dinasti sebelumnya. Kita dapat membayangkan betapa berharganya itu. Itu tidak hanya memiliki bahan-bahan langka, tetapi juga beberapa rune penting dari jalur daging yang diukir oleh orang bijak. Justru karena inilah ia memiliki kekuatan besar dan pertahanan yang luar biasa. Oleh karena itu, ia menghalangi roda cahaya Chu Feng dan membiarkan Zenteng menghindari perampokan membunuh tubuhnya. Kalau tidak, roda cahaya itu pasti akan mengenai alisnya sekarang. Namun, roda cahaya ini bukanlah sebuah objek, melainkan perwujudan dari Taoisme terkuat Chu Feng. Roda itu melaju jauh lebih cepat daripada objek eksternal, Ping Tianyin. Roda itu dapat mengubah lintasannya dan mencapai medan perang terdekat. Astaga, ada roda cahaya di mana-mana, dan ada 5 warna cahaya ilahi di mana-mana.
Serangan terkuat berdasarkan 7 harta karun dan seni yang menakjubkan tidak jauh dari sekitar Taois Zenteng. Roda itu terus berputar dan menebas ke langit, dan sinar cahaya yang menyilaukan merobek Xiaohan. Pelindung jalan Tao Zi Zenteng adalah objek asing. Roda itu tidak dapat mengendalikannya lebih cepat daripada roda cahaya. Dengan hembusan, dia akhirnya terputus. Dapat dikatakan bahwa situasinya sangat kritis dan dia akan terbunuh kapan saja. Namun, dia layak untuk peradaban evolusi. Bahkan jika dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dia juga memiliki wawasan yang mendalam tentang situasi Chu Feng yang sebenarnya. Roda cahaya itu mengandung energi lawan yang kuat dan merupakan perwujudan sublimasi dari praktik Tao-nya. Sekarang keluar dari tubuh. Setelah serangan seperti itu berarti tubuh fisik lawan sangat kosong. Pendeta Tao Zenteng sangat bertekad. Dia mendesak segel Pingtian, objek perlindungan Tao, untuk menekan Chu Feng. Ketika hindon kecil itu membesar hingga seukuran batu kilangan, dia jatuh ke arah Chu Feng. Jika terkena, itu akan menjadi lumpur darah dan cahaya jiwa akan meledak. Bagaimanapun, ini adalah warisan Taoisme di dinasti masa lalu dari peradaban evolusi yang cemerlang. Zenteng bertaruh bahwa jika Chu Feng sulit digoyahkan, dia harus terlebih dahulu mengambil langkah untuk menghadapi perampokan itu. Tubuh fisiknya kuat dan dapat memblokir roda cahaya dan menghitung pukulan. Chu Feng sekarang kosong, dan sebagian besar dari mereka akan langsung dibunuh oleh Ping Tianyin. Jika yang lain menyerang, Chu Feng mengabaikannya. Bahkan jika dia mengorbankan roda cahaya, dia masih cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, ini adalah pelindung Dewa Tao. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh. Dia menarik roda cahaya dan datang lebih dulu, memblokir segel Ping Tian. Ledakan, dia menutupi segel langit datar dengan roda cahaya, menelannya ke dalam roda, membungkusnya langsung dan ingin mengambilnya. Meledak, teriak Zenteng. Namun, ada rune emas yang sangat misterius di dalam roda cahaya, yang terpantul dari pot batu. Itu dipahami oleh Chu Feng dan terukir di roda untuk memastikan bahwa roda cahaya 5 warna tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan, dan bahkan segel Ping Tian tidak rusak. Selain itu, dengan angin Chu yang mendesak seni yang luar biasa, roda cahaya berputar, dan sesuatu yang aneh terjadi. Pada saat ini, roda cahaya 5 warna benar-benar menyerap material berharga dari langit dan bumi dari segel langit datar. Segel persegi kuno dan sederhana adalah orang bijak kuno yang cemerlang dari peradaban evolusi. Itu dipadatkan dari tanda kekosongan dari semua lapisan masyarakat, termasuk Tuhan. Secara alami, itu adalah salah satu material paling langka di langit dan bumi. Dan substansi ini sendiri mewakili kekosongan. Budidaya 7 harta adalah untuk mengumpulkan harta surga dan bumi dan menyerap esensi mereka untuk memahami makna tertinggi di balik material itu. Esensi asli dari teknik yang luar biasa ini sesuai dengan emas, kayu, air, api, tanah, yin dan yang. Ini adalah dasar dari semua hal dan esensi dunia, yang cukup untuk memperoleh 10.000 Tao. Namun, itu telah bermutasi dan menyublim di tangan Chu Feng, dan dia telah menyadari caranya sendiri. Bahkan, dia ingin menggunakan beberapa peradaban evolusi yang tak terkalahkan untuk berubah menjadi bahan langka di dunia dan bergabung. Sekarang, Chu Feng secara tidak sengaja mengunci Ping Tianyin dan meraih kehampaan langit dan bumi, bahan berharga dari kekosongan dan keterampilan luar biasa itu beroperasi dengan sendirinya dan terus memintanya. Penampilan polos dan polos dari segel Ping Tian dengan cepat diadu. Untuk sementara waktu, roda cahaya itu indah dan lebih mempesona. Pada saat ini, ada semacam kecemerlangan kabur secara bertahap, yaitu materi kosong ditambahkan. Chu Fengfu mencapai hatinya dan dengan cepat menyimpulkannya. Untuk sesaat, sepertinya dia telah mengalami banjir dan kelaparan kuno begitu lama. Dia memahami seni yang luar biasa dan lebih jauh menyublimkannya. Kosong, bergabunglah. Di masa depan, keterampilan ini dapat disebut 8 harta dan keterampilan yang luar biasa. Pada saat ini, dia bahkan memikirkan waktu. Jika dia dapat menangkap esensi dari kehampaan langit dan bumi ini dan menambahkan waktu, keterampilan yang luar biasa itu dapat sesuai dengan angka ekstrim, 9. Ledakan. Akhirnya, roda cahaya 5 warna berubah menjadi roda cahaya 6 warna. Meskipun kekosongan tidak berwarna, perwujudan Tao, resonansi esensi dunia dan sirkulasi aturan masih membuat roda cahaya lebih satu warna. Pada saat ini,
Chu Feng jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat. Dengan kembalinya roda cahaya 6 warna, dia menutupi tubuhnya. Jika dia dibaptis, dia kosong dan cerah, dan kekuatan tempurnya meningkat. Menyerap bahan-bahan berharga dari segel Ping Tian, dan tiba-tiba menyadari dan menyimpulkan keterampilan luar biasa yang lebih kuat. Chu Feng seperti dimahkotai, latihan Tao meningkat, dan tubuh Dharma menjadi semakin mengerikan. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan rune, dan kecemerlangan 6 warna bersinar di kehampaan. Bang! Akhirnya, dia melambaikan segel tinjunya, dan 6 harmoni dan 8 gurun bergetar. Dia terbang keluar dari Tao Zenteng yang dipukuli dan batuk darah. Pihak lain tidak dapat bersaing dengannya. Tepat saat dia mengangkat tinjunya dan ragu-ragu untuk saling membunuh, dia tiba-tiba berhenti. Hah! Dia tidak hanya menggambar bahan berharga yang paling tak ternilai dari langit dan bumi, ruang dari segel Ping Tian, tetapi juga melihat banyak simbol jalan. Untuk sesaat, dia mengerti bahwa ini diukir oleh orang bijak yang mengambil jalan daging di segel Ping Tian, yang tidak dapat dilihat oleh orang luar. Namun, roda cahayanya menyerap materi kosong dan beresonansi dengan Ping Tianyin untuk sesaat. Dalam keadaan khusus ini, dia melihat esensi dari jalan-jalan itu. Beberapa saat kemudian, Chu Feng menyingkirkan roda cahaya, melempar Ping Tianyin keluar dan mengembalikannya kepada Taois Zenteng yang terluka parah. Ini dia tidak hanya tidak membunuh lawannya, dia juga mengirim pelindungnya kembali. Zenteng terlihat rumit, dia gagal, dan ketika dia melihat benda yang melindungi jalan, matanya tiba-tiba membelalak. Apa itu? Segel kecil yang sederhana. Sekarang bergelombang, seperti digigit anjing. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa mempercayainya. Sulit untuk dipahami. Apa yang bisa merusak segel Ping Tian? Alasan mengapa Chu Feng melepaskannya adalah karena dia mendapat begitu banyak manfaat sehingga dia benar-benar mendapatkan bahan langka, kosong, yang menjadi keterampilan luar biasa setelah sublimasi. Setelah memahami arti sebenarnya, kekuatannya melonjak. Selain itu, dia juga melihat bahwa metode evolusi fisik tidak lengkap, tetapi cukup sebagai referensi. Ini adalah keuntungan besar, jadi dia berhenti dan tidak tega meninggalkan pembunuh untuk Dao Zizen. Roda cahaya 6 warna menyebar ke seluruh tubuh Chu Feng, memurnikan dagingnya dan meningkatkan kekuatannya. Chu Feng penuh dengan rasa panen. Tanpa diduga, setelah Perang Dunia I, dia menyadari Dharma yang lebih kuat, dan kekuatannya meningkat pesat. Jika dia bertarung dengan Zenteng, dia secara alami dapat menekannya secara langsung. Kali ini, dia mendapat manfaat besar dan kekuatannya melonjak. Aku kalah. Tao Zenteng juga orang yang mampu melepaskan. Dia menghela nafas dengan lembut dan mengakui kekalahan di depan umum. Dia menerima cinta Chu Feng, dan pihak lain tidak membunuhnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Chu Feng bersyukur. Karena kontribusinya, dia benar-benar memiliki perasaan baik untuk orang lain. Tao Zenteng gagal, semua orang di surga tercengang. Tidak dapat dijelaskan bahwa cara peradaban evolusi yang kuat dikalahkan di dunia bawah, yang tidak kalah hebatnya. Telinga semua orang berdengung. Bahkan orang-orang di surga pun terkejut hingga kehilangan suara mereka sejenak. Apakah ada jalan dari surga? Apakah Anda ingin bertarung dengan saya? Chu Feng berteriak kepada Tuhan di depan umum, dan akhirnya mengucapkan dua kata, cari kekalahan. Jika memenangkan seorang Taois sangat bermanfaat, dia ingin bertarung di seluruh surga. Bagaimana mungkin kita tidak puas dengan mengalahkan pendeta Tao surga dan menuai materi kosong yang berharga dari surga dan bumi? Hati Chu Feng penuh dengan kegembiraan dan panen. Namun, dia tidak ingin berhenti dan ingin bertemu lawannya lagi. Jika dia dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan setelah setiap duel besar, dia bersedia bertarung di seluruh langit dan bumi. Apakah ada orang lain yang akan melawanku? Rambut Chu Feng berkibar, seluruh medan popularitas sangat kuat, dan darah di tubuhnya melonjak seperti sungai Yangtze, disertai dengan suara guntur. Matanya cerah dan tajam. Dia melintasi kehampaan dan jatuh pada generasi surga yang setengah baya dan muda, membuat mereka semua tegang, seolah-olah mereka ditatap oleh binatang prasejarah yang paling kuat. Monster ini, seseorang berbisik, punggungnya seperti busur, dan ada perasaan ingin melarikan diri. Dia tidak tahan dengan matanya yang liar dan kuat. Itu seperti herbivora. Dia ditatap oleh Raja Singa. Dia secara alami kagum dan takut. Secara naluriah, dia tidak bisa menahan rasa takut. Ya Tuhan, apakah tidak ada seorang pun? Chu Feng bertanya lagi. Rambutnya yang panjang dan tebal tersebar,
tubuhnya terjalin dengan garis-garis jalan, dan ada garis-garis Tao di wajahnya, yang tampak seperti semacam kecemerlangan sihir. Generasi setengah baya dan muda ketakutan dan tidak berani melawan lebih dan lebih. Pada saat ini, seluruh dunia memperhatikan surga, bumi, dan semua dunia. Chu Feng menekan surga, generasi menengah dan muda, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan menanggapi, yang benar-benar mengejutkan semua kelompok etnis. Tidak seorang pun mengira bahwa seorang pemuda di Yangjian, dewa yang menindas, dan sekelompok pahlawan muda terdiam, yang benar-benar mengejutkan. Di lapangan, sosok terpesona yang ditutupi oleh pola jalan utama, dengan tubuh tegak, menatap para pahlawan dan memaksa generasi setengah baya dan muda untuk meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dan kuat. Selama bertahun-tahun, bahkan jika satu era demi satu telah berlalu, sulit bagi semua makhluk yang hadir saat ini untuk melupakan pemandangan ini. Setelah hening sejenak, suara tanah longsor dan tsunami pecah dan mendidih sepenuhnya. Iblis Chu, ini benar-benar bertentangan dengan langit. Beberapa orang mendesah bahwa meskipun mereka adalah musuh dan memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya, mereka harus merasakannya dan menatap ke langit. Adapun mereka yang menyukainya dan mendukungnya, belum lagi, mereka telah berdiskusi dengan penuh semangat. Itu pamanku, kau tahu, cahaya jiwa telah terukir sejak aku lahir. Itu ditakdirkan untukku dan dia. Itu ditetapkan oleh Tuhan. Aku tidak menyangka bahwa pendeta Tao surga dan sekelompok orang berbakat yang kuat dikalahkan oleh Chu Feng. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka pantas menjadi iblis besar Chu Feng. Setelah generasi muda terdiam, ada ledakan depresi. Mengapa mereka malu? Sebelumnya, mereka mengira begitu banyak orang datang ke sini dan dapat menjatuhkan semua jenis evolusionis. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa bahkan Tao Zenteng dengan potensi tak terbatas gagal? Selain itu adalah pertarungan langsung. Bukan kebetulan bahwa seorang pendeta Tao kontemporer yang cemerlang dari peradaban evolusi dikalahkan. Banyak orang terlihat jelek, dan beberapa merasa panas di wajah mereka. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa orang aborigin itu sangat lembut, tetapi sekarang pria itu berdiri di udara dan menghadapi mereka sendirian, tetapi mereka tidak berani bertarung. Depresi yang tak terkatakan ini hampir membuat orang-orang tercekik, dan mereka merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Pada saat ini, duduk bersila di satu sisi, Zenteng menyambungkan lengannya yang patah dan bangkit. Sebelum pergi, pendeta Tao Zenteng menoleh ke arah Chu Feng dan berkata, "Hari ini aku kalah, tetapi aku juga mendapat banyak manfaat. Jika aku punya takdir, aku akan bertemu Tuhan lagi. Kemudian aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan kepadamu gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah, melihat keajaiban-keajaiban yang megah, dan melihat tanah yang padat dengan pola-pola Tao yang tak terbatas. Aku berharap Tuhan akan duduk di lapangan ketika dia berbicara tentang kitab suci terbaik di jalan dan berkumpul lagi di tahun berikutnya. Dia bisa menahannya dan meletakkannya. Meskipun dia kalah dalam perang ini, hatinya seperti batu karang, stabil dan kokoh, dan tidak pernah goyah." Semua orang terkejut bahwa pendeta Tao itu benar-benar luar biasa, dan semangat juang batinnya masih sangat tinggi. Pepatah kitab suci di ujung jalan, sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Terutama Tuhan tahu apa artinya itu. Peristiwa besar itu tidak diadakan di setiap era, tetapi tergantung pada apakah ada kelahiran makhluk-makhluk tingkat Lujin. Tujuan pendeta Tao Zenteng adalah untuk mengambil langkah itu dan meminta tingkat tertinggi. Dia memiliki potensi ini. Dia telah sampai pada langkah ini beberapa tahun setelah debutnya. Jika dia dipoles selama beberapa tahun, tubuhnya akan sangat cantik. Menurut pemahamannya, suatu hari, dia akan berada di puncak dari apa yang disebut daftar potensi. Raja Peri Dewa berkata demikian. Tao Zenteng memiliki potensi besar. Sekarang dia masih muda dalam evolusi. Jika dia benar-benar ingin bertahan untuk sementara waktu, sulit untuk mengatakan seberapa jauh dia akan melangkah. Tidak pernah ada orang yang lemah di dinasti masa lalu. Pada tahap selanjutnya, seiring berjalannya waktu, 99% dari mereka akan mengejar ketinggalan. Chu Feng menjawab, "Hari ini, saya telah memperoleh banyak hal. Semoga Tao bernyanyi dan maju dengan berani mulai sekarang. Di masa depan, saya akan naik ke surga, minumlah bersamamu dan bicarakan tentang Tao lagi." Ini adalah kebenarannya. Meskipun Zenteng gagal, dia masih sangat menghargai kinerja pihak lain. Pendeta Tao Zenteng mengangguk, duduk di gunung harimau putih yang benar-benar abadi,
pergi ke surga dan menghilang di portal surga. Pada saat Zenteng menghilang, seluruh tubuh Chu Feng berubah. Darahnya meraung, memancarkan kecemerlangan yang sangat menyilaukan, tercermin melalui daging dan darahnya. Terlebih lagi, ketika darah aslinya bekerja, itu seperti guntur yang mengguncang dunia, dan jika 3.000 biksu suci di kuil kuno dan gunung yang dalam bernyanyi, itu akan mencerahkan orang tuli dengan suara Dewa Jalan Agung. Suara pendarahan semacam ini sebenarnya membuat orang ingin memahami Tao, membaptis tubuh Chu Feng, membuat organ dalamnya beresonansi, dan kekuatan seluruh tubuhnya melonjak dan meningkat. Generasi setengah baya dan muda dewa semua membuka mata mereka dan cukup terkejut. Bahkan beberapa orang tua menunjukkan warna yang berbeda. Itulah karakteristik evolusi jalur fisik. Mengapa dia tiba-tiba muncul sebagai pertanda aneh seperti itu? Ada kontraksi pupil peri sejati dewa. Chu Feng berkata, pencerahan, lihatlah jalan tubuh Taois Zenteng, yang mengejutkan dunia. Aku beresonansi sejenak dan menyadari beberapa pintu. Semua orang tercengang. Apakah ini bisa berhasil? Tidak, bagaimana Anda bisa berbicara dengan pencerahan? Bukankah Anda seharusnya jatuh ke dalam situasi yang aneh dan indah dan tidak dapat melepaskan diri? Anda tidak dapat memperhatikan segala sesuatu di luar. Orang-orang segera tahu bahwa dia tiba-tiba menyadari sebuah wall yang tidak realistis. Wajah Chu Feng tidak merah dan jantungnya berdetak kencang. Dia berkata, saya memiliki 7 trik dan hati yang indah dan dapat memiliki banyak fungsi. Pada saat ini, hati saya memiliki pemahaman yang menyeluruh, sementara hati eksternal saya berkomunikasi dengan Anda. Seorang peri sejati ingin membunuhnya. Orang ini benar-benar penuh omong kosong. Tentu saja, orang-orang juga cukup bingung. Bagaimana situasinya? Ini secara alami adalah manfaat yang didapat Chu Feng dari segel Pingtian. Ketika Taois Zenteng ada di sini, dia malu untuk mencoba. Dia tidak dapat menahannya begitu pihak lain pergi. Tanpa diduga, kitab suci semacam ini sangat cocok dengannya, dan ada pertunjukan di tempat itu. Dia benar-benar mulai bertukar darah, dan 5 organ dalam dan tulang Tao beresonansi dengannya. Tidak diragukan lagi bahwa fisiknya mulai membaik secara langsung di medan perang. Alasan utamanya adalah fondasinya terlalu dalam. Dia sendiri sangat mementingkan tubuh fisik, yang tak tertandingi di antara rekan-rekannya di surga selama bertahun-tahun. Sekarang, dia mendapatkan kitab suci tubuh yang sangat cemerlang dari peradaban evolusi. Itu seperti sepasang obat yang tak tertandingi. Dia membutuhkan pengenalan obat, dan sekarang sudah selesai. Guntur memekakkan telinga, 5 organ dalam bersinar, dan sumsum harta karun di tulang diganti. Chu Feng ditutupi dengan darah asli, mengalir ke semua bagian dan tulang, dan seluruh tubuhnya dibaptis dan dimurnikan. Jangan hancurkan yang klasik. Di belakang, 9 cara dan 1 pembicaraan sendiri segera membuat Raja Peri yang mencurigakan dan tampak buruk itu terdiam dan tidak banyak bicara. Karena sutra abadi dalam 9 cara dan 1 mulut sama menakjubkannya. Yang disebut sutra abadi juga merupakan warisan tertinggi dari jurusan tubuh fisik. Dikatakan bahwa itu diperoleh secara tidak sengaja oleh itu, sebelum dia menjadi Tao, yang memberinya inspirasi tanpa batas. Tentu saja, setelah dia mencapai jalan yang tak terkalahkan, Lu secara alami membuka jalannya sendiri. Namun, sutra abadi masih kuat selama berabad-abad. Bagaimanapun, itu diamati oleh orang yang mengamatinya. Sekarang ketika 9 Tao disebutkan, secara alamiah akan menutup mulut semua Raja Peri di surga. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari untuk maju ke depan demi peradaban evolusi jalur fisik dan mencegah kebocoran kitab suci. Chu Feng juga menyeka keringat dingin secara diam-diam. Dia hanya ingin mencoba, tetapi dia tidak menyangka bahwa makna yang diperoleh dari segel Pingtian akan sangat cocok untuknya. Efeknya sangat bagus sehingga menimbulkan begitu banyak kegaduhan. Pada saat yang sama, Chu Feng dengan cepat berkata, Tuan 9, Anda selalu mengatakan bahwa saya adalah anggota departemen Anda, tetapi Anda hanya memberi saya kitab suci yang tersisa. Sekarang saya memiliki pemahaman yang mendalam, berikan saya kitab suci abadi yang lengkap. 9 cara dan 1 wajah berkedut. Anak laki-laki itu benar-benar dapat memanjat tiang dan meminta kitab suci kepadanya di depan umum. Ini menyebabkan banyak keributan. Kitab suci yang dirujuk oleh itu akan menimbulkan sensasi dan membuat orang iri dan mengingini kapanpun dan dimanapun mereka ditempatkan di surga. Jiu Dao menggelengkan kepalanya dan mendesah, bukannya aku tidak ingin mewariskannya kepadamu.
Langit dan bumi telah berubah. Aku hanya bisa memberimu sutra sisa yang disederhanakan. Teks lengkapnya hampir tidak dapat dipraktikkan. Chu Feng bersikeras dan berkata, aku bisa, tidak peduli jam berapa dan seberapa sulitnya, aku bisa mempraktikkannya. Sudah waktunya untuk mewariskan kitab suci abadiku yang lengkap. Jiu Daoyi ingin menendangnya, meskipun dia sangat menghargai anak ini dan bahkan tahu dewa pun dikalahkan, dia masih tidak senang dengan pemaksaan kitab suci. Namun, dia memiliki banyak orang dewasa. Pertama-tama tuliskan di buku kecil, lalu bersihkan dia. Saat ini, dia masih memutuskan untuk memberinya kitab suci, bagaimana jika dia mempraktikkannya. Ini adalah pertama kalinya Jiu Daoyi menyebarkan Chu Feng, kitab suci yang dapat mengguncang zaman. Dia sangat berhati-hati. Dia tidak menggunakan pengetahuan ilahi untuk mengirimkan suara, dan tidak menulis kitab suci apapun. Sebaliknya, dia datang langsung ke Chu Feng dan mengarahkan jarinya ke tengah alisnya untuk menghubungi Dharma untuk menghindari kebocoran kitab suci. Setelah beberapa saat, Chu Feng Huo membuka matanya, yang menegaskan bahwa tubuhnya terasa seperti gunung berapi yang pulih, penuh dengan energi tak terbatas. Senior, dia juga bisa. Chu Feng menunjuk ke iblis itu. Jiu Daoyi sedikit ragu dan akhirnya berjalan mendekat. Kemudian, terlepas dari dunia luar, Chu Feng mulai menutup matanya dan mencoba. Di dalam tubuhnya, bang, kabut air di ginjalnya melonjak, dan awan naik keluar tubuhnya, sehingga awan gelap besar jatuh di langit. Ini adalah hasil dari konfirmasi Sutra Abadi dan Ping Tianyin. Tanda-tanda Chu Feng memiliki kinerja yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Anggota badan dan tulangnya renyah dan mati rasa. Otot dan pembuluh darahnya pecah dan terbentuk kembali. Sumsum tulangnya membuat darah, membersihkan apa yang disebut darah Raja Manusia, kembali ke asal dan berwarna merah cerah lagi. Apa yang disebut darah Raja Manusia dengan beberapa perubahan telah dibenci. Semua kembali ke keadaan darah asli Teran. Pada saat yang sama, terakhir kali ia berevolusi dengan serbuk sari, tubuhnya tidak normal, seperti sayap Jinpeng dan 3 kepala dan 6 lengan kera iblis. Meskipun mereka meleleh, hanya rune yang tidak dapat dijelaskan yang tersisa. Tetapi jelas, itu bukan sifat Teran. Kali ini, Chu Feng menggunakan kitab suci dari 2 jenis evolusi tubuh daging untuk menghapus jejak, tetapi kemampuan yang diperoleh dari daging dan darah dipertahankan. Kecepatan seperti itu, kekuatan seperti itu, fisik yang kuat seperti itu. Dia yakin bahwa kemampuan terbangnya melampaui Tianpeng dan kekuatannya melampaui kera iblis abadi berkepala 3 dan berlengan 6 prasejarah. Pada saat ini, dia menggunakan kitab suci untuk menghapus semua jejak asing yang berantakan, dan hanya mempertahankan karakter paling murni sebagai seorang pria. Kedua kitab suci itu saling merujuk satu sama lain, dan efeknya luar biasa. Chu Feng sangat puas, yang terlalu bagus untuk selera makannya. Dalam hatinya, dia tidak menginginkan karakteristik asing yang berantakan itu, bahkan jika itu hanya rune asing, dia tidak ingin tinggal dalam darah dan daging. Menurutnya, akar yang dianggap sebagai karakteristik asing itu dapat diulang suatu hari dan dilahirkan kembali dalam kondisi tertentu. Dia tidak ingin menumbuhkan sayap dan 3 kepala. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang kuat, itu bukanlah yang ingin dia lihat. Dia sangat yakin bahwa ada cukup banyak harta karun di dalam tubuh manusia untuk membuka pintu satu demi satu sambil mempertahankan karakteristik asli manusia, yang merupakan jalan yang benar. Setelah waktu yang lama, Chu Feng membuka matanya dan menutupnya. Itu seperti 2 kilatan menakutkan yang memotong kekosongan dan menakuti generasi tengah dan muda surga. Bagaimana kabarmu? 9 bertanya. Chu Feng mengangkat kepalanya dan berkata, untuk pertama kalinya, saya pikir sutra abadi yang lengkap sangat cocok untuk saya. Saya harus memahaminya secara menyeluruh di masa depan. Kemudian, dia menoleh untuk melihat evolusionis Tuhan dan berbicara lagi, saya dengan tulus meminta nasihat dan mendambakan perang. Hanya untuk menemukan seseorang yang dapat mengalahkan saya. Rekan-rekan Tuhan, siapa yang bersedia bertarung dengan saya? Temukan perlawanan. Apakah itu generasi muda atau monster tua Tuhan? Wajahnya cukup jelek. Tantangan Chu Feng berulang kali, terus terang mencari kekalahan. Jika Anda tidak menekannya, apa wajah makhluk Tuhan? Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menekannya di tanah suci yang begitu tinggi? Undang seseorang dan biarkan jalan terkuat datang. Biarkan orang-orang yang tak terkalahkan di generasi setengah baya dan muda turun. Kita harus mengundang lebih banyak pendeta Tao untuk menekan Liao ini.
Pergi dan undang seseorang. Apa yang kamu lakukan? Status ortodoks Tuhan telah terguncang. Saya tidak percaya bahwa seorang aborigin dapat membalikkan langit dan menemukan seseorang untuk menekannya. Banyak penganut evolusi di surga telah meledak. Ini bukan lagi masalah perebutan kekuasaan, tetapi sekarang ini melibatkan masalah mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat. Banyak orang tidak tahan dan terstimulasi oleh sikap Chu Feng yang mencari kekalahan. Tuhan itu sangat luas dan tak terbatas. Ada lusinan jalur evolusi yang cemerlang. Mana yang bukan ibu kota surga, dan mana yang tidak memiliki informasi internal kota. Bahkan di antara generasi muda, tidak kurang dari lusinan makhluk yang dapat menghancurkanmu. Jika keberuntungan lebih baik dari satu, kamu akan sombong, kan? Aku akan menemuimu. Seseorang membuka mulutnya dan datang dari batas tengah dan bawah portal Tuhan. Ini jelas merupakan makhluk Tao yang mengerikan dan sangat kuat yang datang ke dunia. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika kamu membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Saya sungguh-sungguh meminta nasihat dan mendambakan perang, hanya untuk menemukan seseorang yang dapat mengalahkan saya. Para dewa, siapa yang bersedia bertarung dengan saya? Cari perlawanan, baik itu generasi muda atau monster tua dewa, wajahnya cukup jelek. Tantangan Chu Feng berulang kali, terus terang mencari kekalahan. Jika Anda tidak menekannya, apa wajah makhluk dewa? Bagaimana tidak ada yang bisa menekannya di tanah suci yang begitu tinggi? Undang seseorang dan biarkan jalan terkuat datang. Biarkan orang-orang yang tak terkalahkan di generasi setengah baya dan muda turun. Kita harus mengundang lebih banyak pendeta Tao untuk menekan Liao ini. Pergi dan undang seseorang. Apa yang kamu lakukan? Status ortodoks dewa telah terguncang. Saya tidak percaya bahwa seorang aborigin dapat mengubah langit dan menemukan seseorang untuk menekannya. Banyak penganut evolusi di surga telah meledak. Ini bukan lagi masalah perebutan kekuasaan, tetapi sekarang ini melibatkan masalah siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Banyak orang tidak tahan dan terstimulasi oleh sikap Chu Feng yang mencari kekalahan. Tuhan itu sangat luas dan tak terbatas. Ada lusinan jalur evolusi yang cemerlang. Mana yang bukan ibu kota surga, dan mana yang tidak memiliki informasi internal kota. Bahkan di antara generasi muda, tidak kurang dari lusinan makhluk yang dapat menghancurkanmu. Jika keberuntungan lebih baik dari satu, kamu akan sombong, kan? Aku akan menemuimu. Seseorang membuka mulutnya dan datang dari batas tengah dan bawah portal Tuhan. Ini jelas merupakan makhluk Tao yang mengerikan dan sangat kuat yang datang ke dunia. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika kamu membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Saya sungguh-sungguh meminta nasihat dan mendambakan perang, hanya untuk menemukan seseorang yang dapat mengalahkan saya. Para dewa, siapa yang bersedia bertarung dengan saya? Cari perlawanan, baik itu generasi muda atau monster tua dewa, wajahnya cukup jelek. Tantangan Chu Feng berulang kali, terus terang mencari kekalahan. Jika Anda tidak menekannya, apa wajah makhluk dewa? Bagaimana tidak ada yang bisa menekannya di tanah suci yang begitu tinggi? Undang seseorang dan biarkan jalan terkuat datang. Biarkan orang-orang yang tak terkalahkan di generasi setengah baya dan muda turun. Kita harus mengundang lebih banyak pendeta Tao untuk menekan Liao ini. Pergi dan undang seseorang. Apa yang kamu lakukan? Status ortodoks dewa telah terguncang. Saya tidak percaya bahwa seorang aborigin dapat mengubah langit dan menemukan seseorang untuk menekannya. Banyak penganut evolusi di surga telah meledak. Ini bukan lagi masalah perebutan kekuasaan, tetapi sekarang ini melibatkan masalah siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Banyak orang tidak tahan dan terstimulasi oleh sikap Chu Feng yang mencari kekalahan. Tuhan itu sangat luas dan tak terbatas. Ada lusinan jalur evolusi yang cemerlang. Mana yang bukan ibu kota surga, dan mana yang tidak memiliki informasi internal kota. Bahkan di antara generasi muda, tidak kurang dari lusinan makhluk yang dapat menghancurkanmu. Jika keberuntungan lebih baik dari satu, kamu akan sombong, kan? Aku akan menemuimu. Seseorang membuka mulutnya dan datang dari batas tengah dan bawah portal Tuhan. Ini jelas merupakan makhluk Tao yang mengerikan dan sangat kuat yang datang ke dunia. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika kamu membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, mana yang bukan ibu kota surga, dan mana yang tidak memiliki informasi dalam kota.
Bahkan di antara generasi muda, ada tidak kurang dari puluhan makhluk yang dapat menghancurkanmu. Jika keberuntungan lebih baik dari satu, kamu akan sombong, kan? Aku akan menemuimu. Seseorang membuka mulutnya dan datang dari batas tengah dan bawah portal Tuhan. Ini jelas merupakan makhluk Tao yang mengerikan dan sangat kuat yang datang ke dunia. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika kamu membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, mana yang bukan ibu kota surga, dan mana yang tidak memiliki informasi dalam kota. Bahkan di antara generasi muda, ada tidak kurang dari puluhan makhluk yang dapat menghancurkanmu. Jika keberuntungan lebih baik dari satu, kamu akan sombong, kan? Aku akan menemuimu. Seseorang membuka mulutnya dan datang dari batas tengah dan bawah portal Tuhan. Ini jelas merupakan makhluk Tao yang mengerikan dan sangat kuat yang datang ke dunia dewa memiliki seseorang yang datang lagi. Mendengarkan nadanya, dia pasti makhluk Tao. Kepercayaan dirinya yang kuat dan nadanya yang acuh tak acuh telah ditunjukkan sebelum orang-orang datang. Pendeta Tao mana yang datang ke dunia? Bukankah seharusnya pendeta Tao yang pemarah itu yang terganggu? Kalau begitu mereka bergerak, pasti akan terjadi kekacauan. Para evolusionis setengah baya dan muda dewa sangat menantikannya. Belum lama ini, mereka terlalu tertekan. Mereka semua ditekan oleh Chu Feng, yang membuat mereka tumpul dan tidak nyaman. Semua orang di surga terdiam, dan mereka menunggu. Akankah Tao yang lebih kuat muncul? Hati orang-orang berdebar-debar. Mereka benar-benar tak berdasar. Mereka berkeringat dingin untuk Chu Feng. Bagaimanapun, mereka menghadapi dewa. Dia dapat mengalahkan seorang pendeta Tao, yang merupakan pencapaian yang luar biasa dan cemerlang, tetapi dewa tidak terduga. Tuhan tahu monster macam apa yang akan turun. Bagaimanapun, tanah suci tertinggi yang legendaris telah melahirkan beberapa peradaban evolusi yang cemerlang, yang tidak dapat ditebak. Kabut peri memenuhi udara. Ada seorang pria berjalan keluar dari gerbang dewa. Dia tidak terburu-buru. Dia tidak terlalu tinggi dan kurus. Matanya sangat ilahi. Itu seperti dua tumpukan api peri yang menyala di kedalaman matanya. Dia tampak seperti seorang pemuda, tetapi Chu Feng memperkirakan bahwa ini hanya penampilan. Setidaknya pria ini telah berada di jalan evolusi selama lebih dari 100 tahun. Taois Yun Heng. Itu adalah Master Yun Heng yang datang kepadaku. Banyak orang terkejut dan mengenali identitas orang itu. Master, gelar ini tidak sederhana. Ada kebajikan di dalam dan dharma suci di luar, yang berada di atas manusia. Secara umum, generasi setengah baya dan muda tidak akan memiliki gelar seperti itu, dan identitas serta pengalaman mereka tidak cukup untuk mendukungnya. Namun, Taois ini telah memenangkan gelar yang begitu dihormati. Jelas, asal-usulnya sangat berbeda. Taois Yun Heng adalah seorang biksu pahit yang berjalan di seluruh surga. Dia menghususkan diri dalam menghilangkan nasib buruk dan memberantas kesulitan. Dia memiliki prestasinya sendiri untuk semua makhluk hidup di dunia. Seseorang berbisik, bahkan di surga, ada beberapa relik dan tanah kuno yang mengerikan, dan ada banyak bahan yang tidak menyenangkan yang tersisa. Pendeta Tao ini telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk memurnikan energi aneh, yang membuat banyak orang mengaguminya. Dimanapun itu, tidak ada seorang pun yang mau menyentuh yang tidak menyenangkan, karena mereka rentan terhadap Tao mereka sendiri. Oleh karena itu, Yun Heng disebut sebagai master oleh banyak orang. Di dunia ini, siapa yang bisa menjadi tak terkalahkan sepanjang jalan? Tidak ada orang yang tak terkalahkan selamanya. Kau lebih baik dari Tao. Lupakan saja, saat arus mundur dengan berani. Namun, kau menjadi semakin sombong. Apakah kau ingin terbang ke surga dan melihat gunung? Sayangnya, orang seperti itu tidak dapat dilahirkan di dunia yang lebih rendah. Kau telah berlalu. Mulut Yun Heng masih acuh tak acuh. Chu Feng memiliki beberapa perasaan tentang kata-katanya sebelumnya. Siapa di dunia ini yang bisa bernyanyi sepanjang jalan? Tidak ada yang bisa menjadi cemerlang selamanya. Lebih baik dari kaisar surga pada masa itu, ia seharusnya menjadi makhluk tertinggi di ujung jalan, tetapi sekarang ia tidak tahu di mana ia berada atau apa yang terjadi. Setiap era memiliki kecemerlangannya sendiri, dan yang paling cemerlang yang kuat akan berakhir suatu hari nanti, meskipun Jiu Daoi, kaisar anjing, dan yang lainnya tidak mau menerimanya. Meskipun Chu Feng sangat percaya diri dan kuat, ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan melawan semua Taoisme di surga hari ini. Itu tidak realistis. Ia perlu mengumpulkan, paling tidak,
ia harus terlebih dahulu menyingkir dari jalan yang ia lihat dengan jelas. Misalnya, dia harus terlebih dahulu meningkatkan 7 harta karun dan seni yang menakjubkan. Jika dia berubah secara menyeluruh, mencapai kutub 9, atau bahkan melampaui kutub, informasi di dalamnya akan meningkat pesat. Dalam hal itu, dia mungkin mengambil inisiatif untuk naik ke surga untuk menindas semua Taoisme dan menguji Taoismenya sendiri. Namun, dia cukup acuh tak acuh terhadap separuh kata-kata pendeta Tao itu. Dia berkhotbah dan berpikir siapa dia. Mari kita bertarung terlebih dahulu. Ini adalah mentalitas Chu Feng, kepercayaan diri yang kuat, terutama setelah memahami Dharma jalur fisik dan sutra abadi, dia sekarang ingin tahu seberapa banyak dia telah meningkat. Selain itu, dia menyerap materi kosong. Sekarang dia telah mengembangkan 6 roda cahaya warna. Dia belum benar-benar mencoba kekuatannya. Siapa yang menurutmu dirimu dan siapa yang lebih unggul dan lebih rendah? Aku di sini untuk mencari kekalahan. Apakah kamu patuh atau menghina? Tidakkah kamu ingin melawanku pada akhirnya? Ayo, Chu Feng menunjuknya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Lakukan saja. Kalau begitu, mari kita berdebat dengan perang. Yun Heng berkata dengan tenang bahwa dia tidak memiliki kegembiraan atau kekhawatiran, dan tidak ada fluktuasi emosional, seperti laut dalam ketika angin tenang dan ombak tenang. Chu Feng menatapnya dan tidak sabar. Dia tidak tahu apakah pendeta Tao itu bisa mengejutkannya. Jika ada harta surga dan bumi yang mirip dengan materi, kosong, itu akan menjadi pesta rakus baginya, sempurna tak tertandingi. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa menang. Jika dia kalah, tragedinya sendiri tidak akan berarti apa-apa. Yun Heng mengerutkan kening. Dia merasakan semangat dan panas dari mata pihak lain, seakan-akan dia sedang melihat kecantikan yang tiada taraf. Ada apa? Dia memiliki beberapa pergaulan yang buruk. Apakah iblis memiliki hobi khusus? Dia tidak memiliki suasana hati yang bergejolak, dan dalam sekejap dia merasa jijik. Bunuh. Yun Heng mengambil inisiatif untuk bertarung. Lapisan baju besi muncul padanya, yang sangat indah. Ternyata itu adalah baju perang yang disempurnakan dari pengorbanan bulu burung dewa. Meskipun itu adalah bulu, ia memiliki tekstur metalik. Itu sangat indah dan cantik. Itu dikenakan padanya dan melindungi kunci seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, di tangannya, muncul payung Tianluo, yang berputar dengan suara berdengung. Setelah dikorbankan, payung itu tersapu ke arah angin Chu, dan udara yang kacau terus berlanjut. Ketika dia muncul, dia menggunakan senjata berat. Payung itu runtuh ke dalam kehampaan, dan energinya sangat mengerikan. Di lintasan yang dilintasinya, awan jamur energi mekar satu demi satu. Ini adalah payung Tianluo yang dapat menembus langit dan bumi dan menekan iblis. Chu Feng tidak menghindar. Setelah mengevaluasi tingkat energi payung harta karun, darahnya seperti guntur. Dia tidak dapat menghancurkan klasik dan bertarung melawan payung itu. Intinya, dia mencoba mengasah dirinya sendiri dan menguji esensi serta kekuatan dari 2 kitab suci evolusi fisik yang baru saja dia pahami. Kapan? Chu Feng memukul payung dengan tinjunya, tetapi percikan api berhamburan kemana-mana. Ki yang kacau tersebar, dan suara yang sangat keras memecahkan gendang telinga orang-orang. Banyak orang mengerang, yang lain berteriak, menutup telinga mereka, dan darah mengalir keluar dari telinga mereka. Untungnya, para evolusionis yang dapat muncul di medan perang bukanlah orang yang sederhana. Bahkan jika gendang telinga rusak, itu dapat diperbaiki dan diregenerasi. Orang-orang menghisap udara dingin. Beraninya iblis Chu Feng melakukan ini. Apakah dia mengambil tubuh Taois Zhen Tengzi dan bertarung melawan harta karun itu dengan tubuhnya? Dalam sekejap, orang-orang menyadari bahwa dia benar-benar mendapat manfaat dari pemahamannya baru-baru ini tentang sutra abadi, dan menyadarinya dalam waktu singkat. Ini monster. Banyak orang terkejut. Dalam waktu yang begitu singkat, dia memiliki pemahaman ini, dan tubuh fisiknya jelas jauh lebih kuat. Apakah ini ingin berjalan beriringan dengan Zhen Teng, pendeta Tao yang mengambil jalan tubuh fisik? Lebih dari itu, tindakan Chu Feng selanjutnya mengejutkan semua orang. Payung Tianluo yang ditawarkan Yun Heng berputar seperti cahaya pisau tajam, memecah ruang dan memotong angin Chu. Chu Feng tidak menggunakan tinjunya kali ini, tetapi memukulnya dengan keras dengan bahunya dan bagian kanan tubuhnya, langsung ke tepi tajam payung itu. Itu adalah bilah seperti pedang peri. Cahaya dingin bersinar, beraninya dia melakukan itu. Dentang-dentang, payung Tianluo bergetar hebat,
dan tepinya tampak bertabrakan dengan logam induk cor yang kaku dan keras. Ada beberapa tepi yang menggelinding di tepi payung besar, yang telah rusak. Mesum, payung Luo dapat dengan mudah membunuh Daneng hari itu. Bagaimana dagingnya bisa menahannya? Baru saja aku menebak bahwa daging iblis Chu hampir sama dengan Taois Zenteng. Mengerikan, daging dan darahnya telah menjadi senjatanya yang paling kuat. Namun, ini tidak sejalan dengan akal sehat. Dia menyadari sutra abadi dan mencapai titik seperti itu. Hanya dapat dikatakan bahwa dagingnya sendiri sangat tebal. Dia telah mengumpulkan cukup lama. Sekarang dia mendapatkan kitab suci yang benar dan langsung membuka harta karun daging. Orang seperti ini secara alami cocok untuk evolusi daging. Selama perang singkat, penampilan Chu Feng menyebabkan kegemparan, yang sangat menyentuh dan mengejutkan para evolusionis generasi menengah dan muda. Tiba-tiba, Chu Feng merasa sedikit aneh dan saling menularkan energi pada payung Tianluo masing-masing, yang akan mengikisnya. Kabut memenuhi udara, tetapi menenggelamkan tempat mereka bertarung dengan sengit. Hei, dia menyadarinya, tetapi sudah terlambat. Taoisme telah memurnikan zat-zat yang tidak menyenangkan selama bertahun-tahun untuk memberi manfaat bagi dunia, dan karena itu dapat menggunakan kekuatan aneh dalam proses ini. Baru saja saya menahannya untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan bahwa kejutan Taoisme yang sebenarnya sedang menunggu saat ini. Setan Chu dalam bahaya. Mereka terkikis oleh bahan-bahan aneh yang dimurnikan dan dikumpulkan oleh Taoisme. Apalagi yang kalian perjuangkan sekarang. Di generasi dewa setengah baya dan muda, banyak orang menunjukkan warna harapan dan menunggu permainan yang bagus dimulai. Bahkan di surga, ada beberapa bumi yang padat dan beberapa reruntuhan kuno, serta zat-zat yang tidak menyenangkan. Tao Yunheng mengumpulkan dan memurnikan banyak energi aneh di sepanjang jalan. Dia dapat menggunakan kekuatan yang tidak menyenangkan ini untuk melawan musuh. Baik di surga maupun di surga, tidak ada seorang pun dari para evolusionis dari semua ras yang bersedia menyentuh bahan itu, karena itu akan merusak fondasi jalan kapan saja. Oleh karena itu, orang-orang yang menyaksikan perang berpikir bahwa Chu Feng telah menghadapi bahaya terbesar. Mereka merasa bahwa mereka telah melihat hasil dari akhir perang. Tao Yunheng, yang berada di peringkat 32 di surga, harus menang besar. Sulit untuk memiliki ketegangan. Kekalahan iblis Chu telah diputuskan. Anda lihat, tubuhnya sepenuhnya terbungkus kabut yang tidak menyenangkan dan tidak dapat menyingkirkannya. Seseorang berkomentar. Segera setelah itu, kabut berangsur-angsur menghilang, dan gumpalan gas hitam menipis. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa mereka semua menghilang ke tubuh Chu Feng. Dia sudah tamat, tetapi dia tidak menghindarinya. Dia terkikis sampai tingkat yang paling serius. Sebagian besar Dauji rusak parah. Beberapa orang di generasi Dewa Tengah dan Muda mendesah. Meskipun dia sombong dan sombong, sangat menyedihkan bahwa fondasi Tao akan runtuh ketika dia ditekan oleh Tao Yunheng. Bahkan para evolusionis dewa, ada beberapa orang yang berbelas kasih. Tentu saja, banyak orang juga mencibir. Sebelumnya, mereka ditekan oleh orang aborigin saja, yang membuat banyak orang tidak senang. Sekarang mereka akhirnya melihat bahwa dia telah dimakan dan jalannya sendiri mungkin rusak. Hanya itu, Chu Feng tiba-tiba membuka mulutnya. Kata-katanya yang pendek penuh dengan keyakinan. Tampaknya dia sama sekali tidak terpengaruh, dan segera mengejutkan orang-orang itu. Kemudian, orang-orang terkejut menemukan bahwa mata Chu Feng sangat salah. Ketika dia melihat Tao Yunheng, dia sangat aneh. Mata macam apa itu? Beberapa orang tidak yakin dan beberapa ragu. Itu seperti meninggalkan dan meremehkan. Aku akan pergi. Apa yang terjadi? Dia menjijikkan dengan cara dewa memberi peringkat 0. 32. Akhirnya, banyak orang merasa bahwa itu seharusnya pesona semacam itu. Bahkan monster tua dewa memperhatikan ketidaknormalan di sini. Mereka semua terdiam. Kapan orang-orang aborigin di dunia bawah memiliki visi yang begitu tinggi dan tampak hina dan tidak ingin melihat jalan mereka? Wajah Yun Hang sedikit muram. Dia ada di lapangan. Tentu saja, dia merasa lebih. Dia dibenci oleh lawannya. Itu tidak masuk akal. Diskriminasi. Mata Chu Feng adalah ekspresi sebenarnya dari perasaan batinnya. Dia benar-benar tidak suka dan tidak ingin melihat orang ini. Karena dia sangat kecewa karena tidak ada yang mirip dengan materi, kosong, di pihak lain, dan beberapa hanya aneh dan tidak menyenangkan. Apakah dia pria yang aneh? Di batas bawah, dia memiliki banyak kontak. Jika dia mau,
dia tidak dapat menemukannya. Aku benar-benar tidak bisa. Aku akan pergi mencari abu kecil yang menjelma menjadi putri berambut abu-abu dan meledakkannya, yang cukup untuk memurnikan setumpuk bahan abu. Chu Feng penuh dengan harapan. Akibatnya, tongkat pembunuh Tao adalah bahan yang kaya dan tidak menyenangkan ini. Chu Feng benar-benar tidak ada kekurangan. Oleh karena itu, dia membenci Tao Yunheng dan ingin mengatakan bahwa kamu tidak kaya. Apakah kamu ingin menyiapkan hadiah lusuh seperti itu untukku? Penggambaran batin Chu Feng, melalui matanya dan melalui fluktuasi pikirannya, benar-benar tersampaikan, dan segera semua orang mengerti situasinya. Sekelompok orang hampir jatuh ke tanah. Setan Chu benar-benar tidak menyukai Yunheng. Yunheng awalnya sangat acuh tak acuh, tetapi sekarang dia sangat terluka. Dia sangat dibenci oleh penduduk asli di dunia bawah sehingga dia tidak menganggapnya sebagai hidangan. Ledakan. Yunheng menawarkan botol tai, dan kabut tebal di mulut botol bergulung keluar dan menyapu ke arah angin Chu. Itu adalah material abu-abu yang diekstraksi dan dimurnikannya dari reruntuhan. Namun, apakah ini berhasil untuk Chu Feng? Masih ada efek tertentu, bukan negatif, tetapi positif. Pelat penggiling kecil di tubuhnya bekerja dengan liar, menyerap esensi abu, memurnikan dan menyerap, dan memperkuat ukuran pelat penggiling. Kemudian Chu Feng membuka mulutnya. Itu seperti ikan paus yang menghisap sapi. Pada saat yang sama, pori-pori di kulitnya terbuka dan menelan material abu-abu. Orang-orang di dunia bawah baik-baik saja. Mereka semua telah melihat Chu Feng menaklukkan makhluk aneh. Sekarang, para evolusionis Tuhan tercengang dan tidak percaya bahwa seseorang mengambil zat aneh sebagai makanan. Ini benar-benar monster di antara monster. Dalam sekejap, Taois Yunheng hampir pingsan. Dia menghabiskan semua upayanya untuk mengumpulkan dan memurnikan zat aneh, jadi dia diberi. Untuk dimakan, bunuh. Taois Yunheng minum dengan marah. Sebuah busur muncul di tangannya, ditarik ke bentuk bulan purnama, dan dengan jelas menembakkan bulu anak panah. Akibatnya, semuanya tersebar di langit. Seperti komet yang tak terhitung jumlahnya menghantam bumi dan membunuh angin Chu dengan energi yang menjulang tinggi. Ribuan anak panah menembus langit dan bumi, dengan cahaya ekor yang panjang, semuanya puluhan mil, menghancurkan kehampaan, meledakkan langit, dan menuju angin Chu. Ini adalah harta karun Yunheng. Namun, itu masih tidak berguna. Kali ini, Chu Feng sangat serius. Alih-alih bertarung keras dengan daging, dia mengoperasikan keterampilan yang luar biasa. Roda cahaya 6 warna melesat keluar, menutupinya dan berputar. Dalam suara klik, semua anak panah besar dengan energi yang luar biasa, seperti komet yang menghantam bumi, hancur dan tidak bisa mendekatinya. Ledakan, Chu berubah menjadi kilatan petir, meninggalkan jejak jalan di kehampaan, bergegas ke Yunheng, dan dengan ledakan, dia mengerahkan seluruh tenaga untuk meninju beberapa kali. Dalam tabrakan yang dahsyat itu, Yunheng akhirnya sangat menderita, terbang terbalik dan batuk darah. Cara paling ampuh Taois Yunheng adalah mengendalikan materi yang tidak menyenangkan dan mendesak kekuatan aneh. Akibatnya, Chu Feng hampir membunuhnya. Semua caranya tidak berguna, karena itu, dia tidak bisa melawan sekarang. Dia langsung dalam bahaya dan akan dibunuh kapan saja. Pada saat terakhir, Yunheng mengambil labu hijau dari belakang. Ini adalah labu yang secara tidak sengaja dipetiknya dari gunung leluhur di surga. Ada jejak jalannya, namun, sekarang labu itu juga telah berhasil dimurnikan, dipenuhi dengan darah yang kaya dan tidak menyenangkan. Dia menawarkan labu harta karun, yang menyemprotkan darah hitam dan membasahi langit, menenggelamkan Chu Feng di sana. Chu Feng dengan cepat menghindarinya. Darah itu sangat mencurigakan sehingga dia tidak perlu menyerap esensi yang terkandung di dalamnya. Dapat dilihat bahwa kekosongan itu terkikis dan runtuh oleh darah hitam yang mengerikan ini, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang menghancurkan tatanan langit dan bumi. Ini adalah salah satu dari beberapa darah asli dari sumber yang aneh. Tentu saja, darah asli dalam labu hijau sangat tipis, bukan sumber darah hitam murni, tetapi tetap saja menyebabkan pemandangan yang mengerikan. Chu Feng berdiri di roda cahaya, pertama-tama menghindar, kemudian 10.000 dharma tidak menyerbu, dan darah hitam tidak dapat menyentuh tubuhnya. Mengi. Cahaya tinju menerangi Xiao Han, dan dia membunuh masa lalu. Puff! Meskipun Yunheng melawan dengan bahu, dia tersapu oleh cahaya tinju, tubuhnya meledak dalam kehampaan, berlumuran darah dan tulang-tulang berserakan.
Namun, dia adalah sosok tingkat Tao. Dia memiliki cara yang luar biasa. Dia tidak mati sepenuhnya dalam pukulan ini. Dia dengan cepat menyatukan kembali daging dan darah dan tulang-tulang asli di kejauhan. Dia tersentak, berlutut dengan satu lutut, dengan labu hijau di tangannya dan wajah abu-abu. Dia tahu dia telah kalah, dan itu adalah kekalahan besar. Bahkan darah hitam anjing hitam yang tercemar dalam legenda dewa tidak dapat membantumu. Darah ini mengandung aturan yang tak terkatakan. Aku kalah. Yun Heng sangat kalah. Faktanya, dia dikalahkan oleh Chu Feng. Kalau tidak, dia tidak akan pernah hancur total. Chu Feng tidak melakukannya lagi dan tidak ingin membunuhnya di depan umum. Bagaimanapun, makhluk tingkat Tao ini memiliki latar belakang yang sangat besar dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi surga. Bagaimanapun, dia tidak cukup kuat. Jika dia tak terkalahkan di dunia, dia tidak akan mempertimbangkannya terlalu banyak. Chu Feng tidak menggerakkan Yun Heng, tetapi seseorang tidak dapat menahannya. Seekor anjing hitam sebesar gunung tiba-tiba muncul di depan Yun Heng, seperti naga raksasa yang menatap serangga semut. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Bagaimana dengan darah hitam anjing Chang? Bukankah kamu hanya ingin mengatakan darah anjing hitam? Wajah suram kaisar anjing, wajah seperti gunung, hampir menempel pada Yun Heng. Aku tidak bermaksud begitu. Tao Yun Heng hampir pingsan. Ini adalah bencana yang tidak beralasan. Namun, dia melihat dengan hati-hati dan lagi, tetapi menemukan bahwa anjing hitam itu tampaknya sedikit seperti anjing hitam legendaris di masa lalu. Di surga, makhluk yang berani memanggil Changgou jelas sangat besar. Omong kosong, beraninya kau menggoda kakek kaisar anjingmu, darah anjing hitam. Raja anjing itu tidak puas. Dia mengulurkan cakar besar dan menusuk ke depan. Dengan suara keras, meskipun labu hijau itu mengandung jejak jalur sutra, itu masih tak tertahankan dan langsung meledak. Yun Heng menjadi gila. Aku memprovokasimu, Raja Peri Dewa Linglung. Mereka melihat bahwa kaisar anjing tidak ingin menyerang Taoisme Yun Heng sendiri, jadi mereka mengabaikan dan menghentikannya. Sekarang mereka tidak bisa berkata apa-apa. Yun Heng hampir kehilangan kesabaran dan hampir ingin berteriak, tetapi dia menahannya. Hanya saja, dia sakit. Awalnya, dia kalah, tetapi akhirnya dia diintimidasi, diancam, dan diintimidasi oleh Raja Peri Anjing Hitam, yang benar-benar menghancurkan hatinya. Untuk sesaat, dia begitu tertekan sehingga dia terhuyung-huyung, bahkan punggungnya tampak sedikit bungkuk. Jelas bahwa Taois ini telah mengalami kemunduran besar hari ini, dan hatinya bahkan tidak stabil. Dia benar-benar terpukul keras di dunia bawah. Yun Heng terhuyung-huyung. Sosok yang kesepian itu perlahan menghilang dan segera menghilang. Ia kembali ke surga. Taois lainnya, Chu Feng berbisik pelan. Begitu kata, kamu keluar. Para evolusionis yang hadir menanggapi dengan cara yang berbeda. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang di surga saling memandang dengan senyum penuh pengertian. Adapun generasi dewa setengah baya dan muda, mereka seperti disambar petir. Kata, kamu terlalu kasar. Meskipun Chu Feng berkata itu ringan, itu seperti gunung guntur yang menghantam mereka. Mengapa kamu merasa malu? Bahkan beberapa monster tua di surga tidak dapat menahannya. Bocah batas bawah ini, bisakah kamu berbicara? Diamlah jika kamu tidak bisa. Hei, Jiu Dao tersenyum, kerutan di wajahnya terbuka, bersinar merah, dan berkata, sebenarnya, departemen kami tidak ada apa-apanya, hanya bisa bertarung, satu bisa melawan 10, dan bisa melawan ratusan makhluk di alam yang sama, tanpa tekanan. Pertunjukan ini, nada ini, segera membuat Raja Peri tampak jelek dan tidak senang. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Prestasi ada di sini. Chu Feng kehilangan 2 Taozi berturut-turut, yang merupakan kekuatan keras yang tak terbantahkan. Mereka secara alami percaya bahwa Tuhan memiliki cara untuk menekan penduduk asli muda di dunia bawah. Begitu mereka bertarung, mereka tidak akan memberinya kesempatan. Tetapi apakah ada waktu? Surga itu luas. Beberapa Taois berada dalam pengasingan. Mereka berada di batas yang tidak diketahui. Dapatkah Anda menemukan mereka untuk sementara? Makhluk-makhluk dari dunia bawah saat ini hanya berasal dari sudut surga, bukan dari semua peradaban evolusi. Tetapi jika kita tidak mengalahkan Chu Feng hari ini, sekelompok orang di surga akan tidak senang. Bahkan Raja Peri tidak dapat menghilangkan hatinya yang cemberut dan menahan api jahat. Belum lagi generasi setengah baya dan muda,
para jenius Tuhan benar-benar malu dan marah. Semua orang yang hadir tidak dapat membantu Chu Feng. Pergi dan undang seseorang. Beritahu semua Taois yang paling dekat dengan gerbang tempat ini dan beritahu mereka bahwa seseorang mengancam akan bertarung di seluruh surga, mengklaim bahwa tidak ada lawan dalam mendorong para Taois secara horizontal. Seseorang di peri sejati berbisik dalam kegelapan dan memberitahu murid-muridnya untuk menemukan bantuan yang kuat. Mereka tidak ragu untuk menambahkan bahan bakar dan cuka, menyalakan api di sini dan mengambil inisiatif untuk memicu perselisihan, hanya untuk mendatangkan beberapa monster paling kuat dari generasi menengah dan muda. Raja Peri menutup mata terhadap hal ini. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami dapat mencegat suara rahasia peri sejati, tetapi mereka tidak menghentikan pengaturan ini. Pada saat yang sama, para abadi sejati akhirnya menantang yang kuat di surga, dan ingin menyelamatkan muka dengan tingkat kemenangan ini. Kaisar Bulu di pihak Yang Jian tidak lagi cocok untuk bertarung lagi. Qi dan darahnya sedikit bergolak. Dia sangat kuat, meskipun dia tidak seperti Chu Feng yang menyapu sekelompok jenius dan mengalahkan dua monster tingkat Tao dari rekan-rekannya. Namun, Kaisar Bulu juga kehilangan dua abadi sejati yang luar biasa berturut-turut, dan rekornya juga cukup cemerlang. Aku bisa berlatih denganmu lain kali. Li Ying muncul dengan senyum lembut, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Di bawah sinar matahari, siapapun yang mengenalnya tidak dapat menahan kedutan di sudut mulutnya. Tangan hitam besar ini tidak terlihat cemerlang, tetapi paling gelap. Apakah kamu evolusionis dari tingkat abadi yang lebih rendah? Abadi yang muncul dari surga bertanya dengan dingin. Hampir, tetapi jika dagingku tidak membusuk dan tidak dapat pulih sekarang, mungkin aku akan didorong ke surga. Li Heng membuka mulutnya perlahan dan tampak terganggu. Dia diselimuti kabut. Apakah kamu hanya keadaan spiritual sejati, atau semacam obsesi? Dewa abadi sejati mengerutkan kening dan berkata, bisakah kau bersaing di level peri sejati? Li Fu menatap dan berkata, jika Li ingin mengatakan tidak, siapa yang berani mengatakan iya di dunia ini? Namun, segera dia tersenyum lembut dan berkata, jangan khawatir, aku seharusnya bisa bertarung. Bagaimanapun, aku juga manusia gunung pertama. Oh, omong-omong, iblis Chu Feng juga berasal dari gunung pertama. Kami berbagi asal yang sama dan berasal dari sistem yang sama. Awalnya, Dewa Abadi Sejati mengerutkan kening. Dia tidak puas dengan lawannya dan tidak ingin bertarung dengan evolusionis tingkat spiritualnya, tetapi sekarang dia tidak dapat menahannya ketika dia mendengar bahwa dia berada di jalur yang sama dengan Chu Feng. Itu kamu. Dewa Abadi dengan cepat membuka mulutnya dan menguncinya karena takut dia akan bertobat. Saat ini, tidak ada seorang pun di generasi tengah dan muda yang dapat menaklukkan Chu Feng, jadi lebih baik baginya untuk keluar sebagai abadi sejati. Pertama-tama tekan evolusi tingkat abadi sejati Chu Feng. Namanya Kun Meng, dan dia juga tokoh terkenal di dunia peri sejati. Saat ini, Kun Meng merasa bahwa bertarung dengan Li Fu benar-benar seperti menggertak. Bagaimanapun, pihak lain hanya dalam keadaan spiritual dan tidak memiliki tubuh fisik. Dewa abadi sejati lainnya di surga berkata, "Yah, meskipun dia dalam keadaan spiritual, karena dia ingin bersaing, kamu tidak bisa menolak untuk berbicara dengannya." Ya, seharusnya begitu. Dewa abadi sejati lainnya mengangguk satu demi satu. Mereka takut Li Heng akan menarik kembali kata-katanya dan mundur. Mereka ingin Kun Meng membawa Li Heng, yang datang dari gunung pertama bersama Chu Feng, dan mengekspresikan roh jahat mereka. Umat Tuhan diam-diam bersemangat dan menunggu dimulainya dan berakhirnya pertempuran tanpa ketegangan. Sebenarnya, orang-orang di bawah matahari, serta mereka yang berada di surga yang memahami Li, lebih berharap dan bersemangat daripada orang-orang di surga. Karena mereka semua tahu bahwa Li Heng adalah lubang besar, yang jelas membuat dewa sejati surga melompat atas inisiatifnya sendiri. Sekarang, orang-orang di bawah matahari tidak sabar untuk melihat dewa sejati surga. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada mereka betapa mengerikan dan kuatnya Li Heng. Di zaman prasejarah, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Rekan-rekannya tidak memiliki saingan. Hal yang paling berlebihan adalah bahwa dia begitu kuat dan selalu suka meletakkan tangan hitam di belakang punggungnya. Begitu kehidupan ini muncul, dia membuat setumpuk monster tua dan berkata bahwa dia hanya tersisa dengan seberkas obsesi ini. Pada akhirnya, dia terobsesi dengan ribuan pikiran. Ayo, Li Fu melompat keluar dari wilayah itu dan bertarung dengan dewa sejati.
Ini adalah pertempuran sengit antara naga dan harimau. Li Fu bertarung dengan Kunmeng cukup lama sebelum akhirnya saling menamparkan bagian belakang kepala, yang membuat Kunmeng menghitam di depannya dan jatuh ke tanah. Terima, Li Heng terengah-engah. Hampir saja Kunmeng akan menang. Akibatnya, dia ceroboh dan melakukan kesalahan di menit-menit terakhir. Sayang sekali, para evolusionis dewa menggelengkan kepala dan merasa bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Aku akan datang. Seorang abadi lainnya berakhir karena dia merasa bahwa dia seharusnya bisa menekan Li Heng selama dia tidak mengabaikannya. Namun, setelah pertarungan yang sengit, dia juga ditampar, bagian belakang kepalanya retak, dan roh-rohnya terkejut dan hampir meledak. Li Fu kehabisan napas lagi dan menundukkan tangannya untuk mengatakan ya. Ini, evolusionis dewa tidak terlihat begitu baik. Yang abadi ketiga berakhir dan bertarung habis-habisan di luar wilayah, tetapi dia masih terengah-engah, ditampar di bagian belakang kepalanya dan jatuh ke dalam debu. Kamu, Paman, pada saat ini, meskipun mereka tumpul, para dewa abadi sejati tahu bahwa mereka telah bertemu dengan kargo lubang besar. Mata semua orang padanya berubah, membunuh. 3 dewa abadi sejati berturut-turut dipotong di bagian belakang kepala mereka dengan telapak tangan bas. Ini jelas bukan kecelakaan untuk dijelaskan. Kekuatan dewa ini sangat kuat dan tak terduga. Lucu untuk bernapas dengan berat. Bahkan setelah Raja Peri memperhatikan medan perang peri sejati, wajahnya menjadi gelap dalam sekejap. Apakah ini orang dari gunung pertamamu? Tradisi apa ini? Raja Surgawi tidak bisa tidak mempertanyakan 9 cara dan 1. Tidak ada tradisi khusus, tetapi mereka dapat bermain dengan sangat baik. Jiu Dao menjawab perlahan, tertawa dengan sangat penuh kebencian. Para penganut evolusi Tuhan ingin mengatakan bahwa ini terlalu menyedihkan, bahkan sedikit cabul, tetapi bagaimanapun juga, mereka gagal. Lawan yang meremehkan seperti itu sama saja dengan mengakui bahwa mereka lebih buruk. Akhirnya, seorang Raja Peri berkata dengan dingin, Li ini tidak cukup jujur. Ini terlalu berlebihan. Ketika dia mendengar ini, Li Fu menyingkirkan senyum lembutnya dan menjadi sangat serius. Dia berkata, aku hanya bersungguh-sungguh sebentar. Kamu tidak menghargai pertukaran persahabatan dengan 3 teman Tao. Raja Peri itu mendengus dingin dan tidak ingin melihat hal yang sama seperti dia. Li Heng membuka mulutnya dengan dingin dan berkata, karena aku tidak menghargainya, aku akan menganggapnya serius. Itu kamu, pilih Raja Peri. Dia menunjuk ke Raja Peri Tuhan yang tidak puas dengannya dan segera menenangkan kedua medan perang. Beraninya kamu melawanku. Wajah Raja Peri itu tenggelam. Kenapa tidak? Kembalilah dari daging. Li Heng minum. Dalam sekejap, ada pusaran rambut merah dan kilatan darah di alam yin matahari. Ada sebuah sarkofagus berderak di gerbang dunia bawah yang besar, memutus beberapa rantai peradaban dan ketertiban. Dengan suara keras, sarkofagus itu melesat keluar dan terbang langsung ke 2 medan perang. Bang, dang, sebuah sarkofagus jatuh dan mendarat di samping Li Heng, mengejutkan rune energi yang menjulang tinggi. Mereka semua menyedot AC. Apakah Li Heng benar-benar makhluk di tingkat Raja Peri? Ketika dia menjadi begitu serius, dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memanggil kembali peti matinya dengan tubuhnya di dalamnya. Raja Abadi Dewa menabuh genderang di dalam hatinya ketika dia meninggal. Jika dia bertarung dengan barang-barang itu, jika dia kalah, wajah lamanya benar-benar tidak punya tempat untuk menyimpannya. Selain itu, dia memang punya firasat bahwa Li sangat mengerikan. Di luar wilayah itu, ada ledakan besar yang dahsyat dari kedalaman kekacauan, dan saudara tua Jiu Dawei, veteran yang lumpuh, berlari keluar. Tadi aku baru saja menghajar yang lain. Alhasil, dia menghilang lagi. Di mana orang itu? Apa kau melihatnya? Sesaat, suasana hening. Sang veteran terlalu galak. Ini Raja Peri yang lain. Para evolusionis Tuhan semuanya menjadi hitam dan benar-benar tidak ingin bicara. Dengungan dingin yang marah datang dari portal surga. Jelas, Raja Peri yang terkutuk itu langsung melarikan diri kembali dan menolak untuk turun lagi. Jangan lari, kemana harus pergi? Jauh di luar wilayah itu, seorang veteran lain mengejar, dan tombak terang di tangannya meneteskan darah peri. Di depannya, ada seorang Raja Peri Tuhan yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa. Dia tidak memasuki Tuhan secara langsung dan tidak pernah melihat ke belakang dan muncul lagi. Banyak evolusionis. Secara khusus,
Seluruh umat Allah terdiam dan tidak dapat berkata-kata. Kekalahan beruntun sungguh, membuat mereka malu. Tiba-tiba, Raja Anjing berteriak kepada mayat busuk itu, Taois Bao, bisakah kau melakukannya? Apakah kau melihat bahwa iblis kecil Chu Feng menang satu demi satu? Bocah hitam Li Fu juga menipu orang dan tidak membayar nyawanya, dan para veteran masa lalu juga mengejar Raja Peri Surga hari ini. Jiwa tuanku tidak ada di sini. Agak sulit untuk bertarung. Tidak bisakah kau menghabiskan lebih banyak waktu? Mayat busuk menjawab di luar negeri, aku katakan padamu, sebagian besar kelinci kecil mati di surga. Apakah kau masih tenang? Teriak Raja Anjing lagi, apa? Dia tidak bisa mati, dia tidak bisa mati di surga. Mayat busuk itu tampaknya terstimulasi. Meskipun dia berkata demikian, dia menjadi gila di bawah tangannya, aku akan bertarung denganmu. Mata mayat busuk itu merah. Itu seperti luka terdalam di hatinya dan sisiknya yang tak tersentuh. Hasilnya adalah dengan ledakan, Raja Peri yang bertarung dengannya dipukuli dan terbang, berlumuran darah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak ingin bertarung dengan orang gila dan langsung kembali ke surga. Dalam pertempuran ini, dewa telah dikalahkan. Tanya Jiu Dao, membuat para evolusionis surga merasakan kebencian yang mendalam. Apakah ini meremehkan mereka? Faktanya, selain Chu Feng, Iblis, Li Fu, veteran, dan lainnya, orang-orang lain dari semua bangsa di surga berakhir. Banyak dari mereka kalah dalam pertempuran sengit dengan yang kuat dari dewa, dan beberapa dari mereka dapat disebut kekalahan tragis. Namun, Chu Feng terlalu mencolok dan menarik perhatian khusus. Kamu tidak bisa. Mengapa kamu tidak bertarung? Veteran yang lumpuh itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah dia terlalu lurus, atau seperti Jiu Dao satu persatu. Dia suka berdiri di puncak rantai penghinaan dan mengabaikan sekelompok makhluk surgawi. Tidak juga, dada mayat busuk itu terangkat dan tersentak. Dia kembali normal, tidak lagi gila dan mata merah, tetapi juga bergabung dengan rantai penghinaan. Beberapa Raja Peri Surga yang kuat ingin melawannya, dan yang lainnya baik-baik saja. Kamu adalah monster busuk yang akan membuatmu kelelahan setengah mati. Apakah kamu bermaksud berbicara seperti ini? Ini dia, kita datang bersama. Tiba-tiba, seseorang berteriak, dewa memiliki sejumlah makhluk muda, misterius, dan kuat. Kali ini, lebih banyak orang akhirnya datang. Apakah kalian berlima ingin pergi bersama? Chu Feng membuka mulutnya dan berjalan maju sendirian, menghadap Fifth Avenue. Evolusionis dewa tidak terlihat baik. Ini benar-benar terjadi lagi dan lagi. Mereka berulang kali dibenci, dan tidak dapat dimaafkan oleh penduduk asli di dunia bawah. Aku satu-satunya yang akan melawanmu, dan ini juga pertempuran terakhir. Tirai akan berakhir. Di antara 5 Taois, wanita yang menakjubkan di tengah membuka mulutnya dan menjadi satu-satunya. Dia memiliki sikap yang tak tertandingi dan garis-garis dao merah terang di tengah alisnya sangat menarik perhatian. Itu dia. Dia turun ke dunia secara langsung. Dia stabil. Dia cukup untuk menekan segalanya sendirian. Seseorang berteriak dengan gembira dan gembira. Evolusionis Tuhan, tidak semua orang mengenalnya. Bagaimanapun, tanah suci tertinggi terlalu luas. Meskipun 5 Taois datang, 4 lainnya takut pada wanita itu dan menghormatinya. Wanita itu tinggi, berlekuk, dan bergelombang. Mengenakan gaun hitam, dia menonjolkan kulitnya yang seputih salju dengan semakin banyak kristal, seperti batu giok lanolin. Dia adalah kecantikan yang langka. Sutra hijaunya seperti air terjun, wajahnya yang seperti biji melon berwarna putih, matanya seperti batu permata hitam, hidungnya melengkung, dan bibir serta giginya yang merah berkilau. Namun, temperamennya sedikit dingin. Dia tidak melihat senyum. Pola tao merah cerah di tengah alisnya seperti teratai dan api. Ini adalah wanita yang sangat dingin dan cantik dengan gaya yang luar biasa dan aura yang kuat. Dia berdiri di tengah beberapa pendeta Tao dan dikelilingi oleh 4 orang lainnya. Anak panah yang menembus awan, pendeta Tao surga akan menemuimu di pengadilan. Chu Feng membuka mulutnya, hanya saja dia tidak berbicara. Begitu dia membuka mulutnya, generasi muda di surga menjadi hitam. Mereka semua ingin membunuhnya. Apakah wajahmu begitu besar? Tetapi kamu baru saja memenangkan beberapa permainan. Anda begitu terkenal, bahkan Anda mengucapkan kata-kata seperti itu di depan 5 Taois paling berkuasa. Bahkan beberapa makhluk abadi di surga tampak sangat buruk saat melihatnya.
Mereka mengira bahwa orang aborigin ini terlalu sombong, dan benar-benar pantas ditindas. Wanita ramping dengan wajah cantik itu menari dalam balutan pakaian hitam dan mengeluarkan suara berburu, seolah-olah dia akan pergi. Dia sangat dingin dan tidak tersenyum. Melihat Chu Feng, dia berkata, "Ranahmu terlalu rendah untuk melawanku." Itu kalimat yang seperti itu. Jelas, komentar semacam ini membuat orang-orang dewa sangat nyaman. Taois ini sangat berkarakter dan memiliki tingkat ketidaksukaan yang rendah terhadap lawannya. Ya Tuhan, semua generasi muda senang dan berbisik-bisik secara pribadi, karena Chu Feng telah menyingkirkan mereka dan meremehkan dewa dari awal hingga sekarang. Sekarang, akhirnya, seorang Taois datang, menatap iblis Chu Feng, berpikir bahwa ranahnya terlalu rendah. Siapa Taois ini? Dia terlihat sangat muda, tetapi ranahnya begitu tinggi. Bahkan jika itu adalah dewa, ada banyak orang yang tidak mengetahui asal-usul wanita. Dia adalah Luo Tianxian. Apa? Dia dikenal sebagai salah satu biarawati paling berbakat di zaman kuno. Tidak diragukan lagi bahwa wanita ini memiliki asal-usul yang hebat. Begitu dia menyebutkan namanya, semua orang tahu asal-usulnya. Jika seseorang memanggilnya dengan nama ini, diperkirakan dia akan diejek, tetapi dia memiliki gelar ini, yang sangat sesuai dengan semua orang. Dia memiliki bakat yang unik. Sejak dia memulai jalan evolusi, dia telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dia telah menyapu bersih generasi menengah dan muda, dingin, cantik, dan kuat. Sekarang, dia berada di peringkat ke-17 di antara semua jalan dewa, peringkatnya sangat tinggi. Terlebih lagi, bukan karena potensinya sudah habis, tetapi orang-orang di depannya lebih tinggi darinya. Jika dia meningkatkan kultivasinya, sulit untuk mengatakannya. Karena dia sangat kuat, begitu keadaannya terbentuk, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk pergi ke pintu dan bersaing dengan mereka yang lebih maju untuk menguji penyempurnaan Taoismenya sendiri. Alam Hunyuan adalah apa yang disebut oleh para evolusionis biasa di Yangjian sebagai kekuatan besar. Chu Feng menatapnya dan memperkirakan tingkat evolusinya. Tentu saja, Anda tidak perlu memikirkannya. Dia, jelas merupakan makhluk hidup di tingkat kata konstan, dan dia harus memiliki cara yang lebih luar biasa. Jika tidak cukup untuk menjadi raja dan dihormati. Luo Tianxian pernah seri, tetapi tidak pernah kalah. Karena makhluk tingkat abadi sejati berbisik pelan dan mendesah diam-diam bahwa mereka mengerikan. Bahkan banyak monster tua mengenali potensinya. Beberapa bahkan berpikir bahwa ini ditakdirkan untuk menjadi milik eranya. Dia pasti akan bangkit dan menerangi seluruh era. Peri Luo, kamu tidak perlu terlalu peduli. Jika kamu merasa itu tidak adil, jika tidak, kamu tekan saja profesi Tao dan lawan dia lagi. Seseorang membuka mulutnya. Jelas, orang-orang mengharapkan dia melakukannya. Selama dia berakhir, itu secara alami akan mengajari iblis Chu Feng bagaimana menjadi seorang pria. Menurut legenda Luo Tianxian di luar, kecantikan yang cantik ini sangat mengerikan dan terlihat seperti seorang yang abadi. Namun begitu pertarungan terjadi, itu seperti Jin Peng yang melebarkan sayapnya. Jika naga asli memecah langit dan kuat serta mendominasi, itu akan menyapu musuh setiap saat. Bahkan beberapa Taois yang tak tertandingi yang terkenal dan legendaris di surga telah meninggalkan bayangan psikologis yang tak terhapuskan setelah dihancurkan olehnya. Generasi Dewa Tengah dan Muda berpikir bahwa iblis Chu terlalu sombong dan sangat membutuhkan perawatan psikologis Luo Tianxian untuk menghancurkannya dan membuatnya mengerti apa itu putra dewa. Luo Tianxian acuh tak acuh. Setelah melihat keadaan Chu Feng, dia tidak ingin bertarung dengannya. Dia menoleh dan melihat keempat jalan di sekitarnya. Akibatnya, keempat orang itu menggelengkan kepala atau tidak menanggapi. Selain itu, dua orang lainnya hanya melirik Chu Feng dan berhenti menatapnya. Mereka cukup menghina dan mengabaikannya secara langsung. Sebagai Taoisme dewa, mereka sangat khawatir tentang identitas mereka. Mereka mengakui bahwa Luo Tianxian sangat kuat dan peringkatnya lebih tinggi dari mereka. Yang menakutkan, tetapi mereka adalah Tao yang sama. Jika Luo Tianxian tidak menyukai Chu Feng dan tidak mau repot-repot melakukannya, tetapi meminta mereka untuk menekannya, bukankah itu berarti mereka memiliki peringkat yang lebih rendah dan lebih buruk daripada Luo Tianxian? Keempat Dadaozi itu memiliki harga diri mereka sendiri. Luo Tianxian tidak ingin mendidik orang itu, dan mereka tidak ingin menurunkan identitas mereka untuk menekannya. Chu Feng secara alami melihat bahwa dia dibenci.
Orang lain dapat melihat bahwa untuk pertama kalinya, dewa, generasi menengah dan muda merasa sangat senang di hati mereka. Saya pikir Iblis Chu akan mempublikasikan ke surga. Dia kuat sepanjang jalan, dan bahkan tidak menyukai Taoisme Yun Heng. Sekarang dia akhirnya dipandang rendah dan dibenci oleh orang lain. Hei, banyak orang di generasi setengah baya dan muda tertawa. Semakin mereka melihat, semakin mereka merasa dalam suasana hati yang baik. Bahkan orang-orang dari semua bangsa di surga, termasuk Chu Feng, tersenyum. Misalnya, naga aneh itu mencuri musik. Melihat Chu Feng makan dengan layu dan terjepit, naga aneh itu merasa sangat senang. Persepsi Chu Feng begitu luar biasa sehingga dia merasakannya di tempat. Melihat kebajikan katak Ouyang, wajahnya langsung menjadi hitam. Aku bisa menyerang dan bertahan, kuat dan lemah. Karena ada 5 Taois yang lebih kuat dan tingkat evolusi lebih tinggi, aku bisa menjadi lebih kuat. Chu Feng membuka mulutnya. Generasi dewa setengah baya dan muda mengerutkan kening dan tidak menganggap itu kata yang bagus. Bahkan beberapa makhluk di tingkat abadi sejati merasa bahwa penduduk asli di dunia bawah terlalu sombong. Modal apa yang dimilikinya untuk bersaing dengan orang-orang yang lebih tinggi darinya? Aku benar-benar ingin 1 lawan 5. Chu Feng berbicara lagi. Ini segera menyebabkan kegemparan. Belum lagi makhluk surga. Para evolusionis di mana-mana di matahari merasa bahwa iblis besar Chu Feng sedang melayang. Apakah ini kata-katanya yang sebenarnya? Dia sangat percaya diri sebelumnya. Dia pernah mengatakan kata, mencari kekalahan, tetapi sekarang, menurutku, ini jelas mencari pelecehan. Bahkan beberapa orang tidak dapat menahan monster tua itu. Mereka tidak tahan padanya. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini, Chu Feng mewarisi tradisi gunung pertama. Pada saat ini, dia seperti Li Heng, seperti masa lalu 9 jalan dan 1, cukup. Tidak populer. Sekarang, Tuhan ingin melihatnya terbunuh. Mulut Tuhan terlalu menyebalkan. Kau pikir kau siapa? Terlalu berlebihan menganggap Tuhan sebagai 1 lawan 5. Orang-orang mengira dia membenci Tuhan. Apakah kau benar-benar berpikir kau kuat? Bahkan seorang Taois yang belum berbicara pun tidak dapat menahan diri untuk tidak bersuara. Ya, aku selalu berpikir begitu. Tanpa kesadaran seperti ini dan keyakinan yang paling kuat, apa yang dapat kusaingi untuk mendapatkan tempat pertama di surga dan bumi? Chu Feng membuka mulutnya dan menganggapnya biasa saja. Ketika pertama kali mendengarnya, sekelompok orang tidak tahan. Orang aborigin itu begitu sombong sehingga dia sedikit gila. Namun, ada beberapa kebenaran dalam perkataan orang ini. Sang penganut paham evolusi sendiri tidak berpikir bahwa ia bisa menjadi satu-satunya orang di dunia dan menindas generasi yang sama. Apalagi yang bisa ia lakukan untuk bersaing memperebutkan tokoh utama dunia di suatu era. Termasuk Tao Dewa, meskipun mereka tenang dan kalem, atau dalam dan acuh tak acuh, mereka semua memiliki kegigihan dan keyakinan mereka sendiri di dalam hati mereka, dan mereka semua berpikir bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi makhluk terkuat. Namun, wilayah kekuasaanmu benar-benar sedikit rendah. Luo Tianxian berbicara. Ia tidak pernah tersenyum. Warna kulitnya yang seperti salju menambahkan sedikit hawa dingin dengan latar belakang pakaian dan rok hitam. Namun, sosoknya yang ramping, anggun dan anggun, lekuk tubuh yang menakjubkan terbungkus dalam roknya, benar-benar menarik perhatian banyak orang. Berbicara tentang ini, ia melakukannya secara langsung. Luo Tianxian menunjuk ke langit dan tanah dengan satu tangan, seperti perintah Buddha kepada semua dunia, dan telah mengeluarkan energi yang tak tertandingi. Ledakan, Luo Tianxian mendominasi dan kuat. Gerakan khususnya mengembangkan rune avenue yang mempesona, menyapu medan perang di depan. Di antara langit dan bumi, kilat yang tak terhitung jumlahnya memecah langit dan meledakkan bumi, seperti kiamat. Magma bawah tanah berfluktuasi seperti danau dan laut, lalu melesat naik dan menghantam langit. Chu Feng sangat mengagumkan. Dia meninggalkan bayangan sisa di tempatnya dan muncul di langit, menghindari gerakan itu. Dia benar-benar terkejut. Wanita ini sangat kuat, bahkan unik dalam hidupnya, jauh lebih kuat daripada generasi evolusionis yang sama yang pernah ditemuinya. Jelas, Luo Tianxian hanya menyerang secara acak, menunjukkan celah di alam, tetapi itu membuat semua kekuatan besar gemetar. Gerakan awal seperti segel Dharma Buddha ini sudah cukup untuk membunuh sejumlah besar dari mereka dalam sekejap. Orang seperti ini sama sekali tidak dapat ditangani dengan perang kelompok. Satu orang dapat mengalahkan ribuan pasukan dan kuda.
Orang-orang di alam yang sama tidak dapat menekannya bersama-sama. Sekarang banyak orang mengerti mengapa dia disebut Luo Tianxian. Tidak ada yang menertawakannya. Awal yang biasa-biasa saja seperti pukulan dari seorang abadi. Apakah kamu ingin dikalahkan langsung olehku di level ini? Luo Tianxian menatap Chu Feng. Meskipun suaranya sangat bagus, kata-katanya sungguh tidak enak didengar. Dapat dikatakan bahwa perdamaian mengandung hegemoni yang ekstrim. Implikasinya adalah jika dia benar-benar ingin menjadi benar, dia dapat langsung menghancurkan Chu Feng dan membubarkan bentuk dan jiwa. Dia tidak bercanda. Jelas, wanita yang keren dan cantik ini memiliki kepercayaan diri yang tak terbayangkan, yang lebih baik daripada pernyataan Chu Feng tadi. Baiklah, tunggu aku dan tetaplah di tempatmu. Chu Feng menjawab dengan sederhana dan langsung. Dia tidak sombong dan tidak menyangka bahwa dia bisa menyerang jalan Tuhan di Gauguin berdasarkan keadaannya saat ini. Terutama wanita ini, biarkan dia merasakan tekanan. Di mata sebagian orang, wanita ini adalah putra Tuhan. Hanya sedikit yang bisa memiliki penilaian ini di surga yang tak terbatas. Karena orang yang lebih kuat darinya lebih tinggi darinya. Pada level yang sama, dia berani menjadi raja dan tak terkalahkan di surga. Chu Feng sangat percaya diri, tetapi dia tidak akan pernah menjadi sombong membabi buta dan mengambil inisiatif untuk mencari celaan. Dia memutuskan untuk bertarung dalam bentuk terbaiknya dan memainkan serangan terkuatnya. Oleh karena itu, dia ingin menyelesaikan nirwana di sini, melampaui dirinya sendiri dan mewujudkan sublimasi cahaya tubuh dan jiwa fisik. Chu Feng memutuskan untuk berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia sudah menjadi makhluk tingkat konstan yang melangkah ke tingkat campuran dengan satu kaki. Pada hari-hari awal, jika dia tidak memiliki keraguan tentang keadaannya sendiri, dia selalu berada dalam periode kelelahan di jalan evolusi serbuk sari, yang membutuhkan akumulasi waktu untuk mendinginkannya. Dia telah lama ingin menembus batas dan menjadi kekuatan SHUANGHENG. Belum lama ini, dia pergi ke kedalaman sirkuit roda dan dipelihara oleh bubur surgawi yang ditarik oleh teratai reinkarnasi Wanji. Dia meningkatkan kelelahan tubuh dan jiwanya. Setelah pengkondisian Shikin, kecepatan, menyelesaikan kesulitan, tubuh meningkat. Pada saat ini, Chu Feng merasakan vitalitasnya sendiri dan dapat berevolusi lagi. Dan kali ini dia tidak berevolusi dalam arti umum. Dia ingin mematahkan mitos dan bertemu dengan diri yang terkuat. Kali ini, dia tidak ingin menggunakan serbuk sari, tetapi mengandalkan dirinya sendiri untuk merobek penindasan seluruh jalur evolusi serbuk sari, menerobos langit-langit dan membuka batas ketinggian untuk dirinya sendiri. Serbuk sari dan heterofurt adalah katalisator jalan ini. Ketika mencapai tingkat tertentu, mereka harus digunakan untuk katalisis agar dapat berevolusi dengan lancar. Karena dunia telah berubah, tanpa katalisator dan faktor misterius, sulit untuk menempuh jalan ini. Sama seperti ini, jalan lain dan peradaban evolusi lainnya hampir terputus di dunia saat ini. Itu bukan makhluk yang sangat istimewa, dengan pemahaman dan tulang akar teratas. Itu langka dalam sejarah, dan memiliki ketekunan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kalau tidak, sulit untuk memperbaiki sistem kuno yang pernah ada. Hari ini, Chu Feng belum siap menggunakan serbuk sari. Tidak diragukan lagi itu akan sulit. Saya tidak tahu berapa kali. Langit-langit kuno tidak begitu mudah dibuka. Selain itu, ada masalah yang jelas di jalan serbuk sari, yang mengeluarkan bau busuk dari sumbernya. Semua orang yang menempuh jalan ini akan menemui masalah besar di tahap selanjutnya, seperti tingkat Daewo. Dalam kebanyakan kasus, mereka disebut makhluk Daewo yang busuk. Karena, pada tingkat ini, makhluk yang menempuh jalur evolusi serbuk sari tidak terkendali dan daging mereka akan membusuk lebih atau kurang. Pada tingkat keabadian sejati, pasti ada kemalangan lain yang tidak diketahui orang luar. Hari ini, aku akan melawanmu dengan sikapku yang terkuat, kata Chu Feng. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan ganas, dan darinya, fluktuasi energi yang kacau pecah, dan dia mulai menyerbu bea cukai. Chu Feng meraung dan mengguncang langit. Untuk sementara waktu, di sekelilingnya, bumi runtuh, petir dan rantai dewa keteraturan terjalin dalam kehampaan, dan langit hancur. Chu Feng berdiri dengan kepala terangkat tinggi, sinar cahaya dari matanya seperti dua pedang peri, memotong dunia yang luas. Rambutnya yang panjang tidak berangin dan otomatis. Di sekelilingnya, kekosongan terdistorsi, seperti medan yang tidak dapat dijelaskan yang menarik waktu dan mendistorsi waktu dan ruang.
Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap dan tidak dapat melihat 5 jari. Secara virtual, penekanan keseluruhan evolusi serbuk sari muncul. Di dunia gelap yang tak terbatas, seperti binatang buas, ada roh-roh mengerikan yang berkeliaran dan berkeliaran, membuat raungan yang mengerikan. Bahkan, orang-orang mendengar suara mengunyah dan mematahkan tulang. Apa itu? Mereka ingin mendekati Chu Feng. Aku ingin bertarung dengan sikap terkuat dan berubah. Chu Feng meraung. Partikel tak berujung muncul. Itu adalah roh seperti lilin yang menyala di jurang yang gelap, menerangi jalan dan menyebar ke kakinya. Rambutnya menari-nari liar, matanya lebih terang dari kilat, ruang waktu di sekitarnya berubah bentuk, dan medan tak terlihat menyebar, mendistorsi segalanya.